Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nasrohma. Kali ini aku akan membahas mengenai GCS. Siapa yang udah tahu GCS itu apa? Pasti udah tahu kan? Tapi untuk lebih jelasnya, simak video kali ini. Oke teman-teman, kali ini aku membahas mengenai GCS. Mungkin kalian sudah di luar kepala ya untuk GCS-nya. Nah, ini aku kulas lagi mengenai GCS untuk persiapan UKNI atau UKOM ya, pada teman-teman nurse, teman-teman perawat. Nah, oke, GCS sendiri yaitu Glasgow Coma Scale. Oke, aku akan membahas secara detail gimana kita mudah untuk mengenali GCS atau menilai GCS ya. Oke. Nah, GCS sendiri merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk mengkaji status neurologi atau sistem saraf ya. Nah, untuk penilaian GCS sendiri ada 3 item yang sudah kalian tahu kan ya. Yang pertama adalah gimana respon seseorang itu membuka mata, eyes opening ya. Terus kemudian yang kedua adalah masalah verbal atau cara kemampuan untuk mengeluarkan kalimat, mengeluarkan kata-kata. Nah, yang ketiga adalah motor respon. Oke, penilaian yang pertama yaitu eyes opening. Eyes opening ini mengkaji respon membuka mata pada seseorang pada saat diberikan stimulus mulai dari suara, sentuhan sampai dengan rangsangan nyeri. Oke teman-teman, untuk yang verbal yaitu diartikan sebagai kemampuan untuk merespon stimulus dengan menggunakan kalimat atau kata atau cara berbicaranya dia. Terus kemudian yang ketiga adalah motorik respon ya, yaitu kemampuan dan kekuatan seseorang untuk merespon stimulasi dengan pergerakan. Oke, 3 item ini yang kita nilai saat pengkajian GCS. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk yang pertama itu nilai dari GCS adalah maksimal 4 dan yang terendah adalah 1. Kita kulas satu persatu ya. Untuk yang 4 yaitu spontaneous. Spontan ya. Ini memberikan respon membuka mata secara spontan. Pasien didekati langsung memberikan respon membuka mata. Ini kalau kita dalam keadaan tidak tidur ya. Terus kemudian kita didatangi seseorang mendekat atau seseorang mendekat ke kita langsung spontan melihat dia. Oke. Untuk yang skor ketiga in response to speech yaitu pasien memberikan respon membuka mata saat perawat memanggil namanya. Nah, kita panggil Pak A, Pak B, Pak C ya. Dia baru merespon membuka mata. Kemudian yang kedua yaitu to pain, di mana stimulasi yang diberikan adalah stimulasi dengan merangsang nyeri. Pasien memberikan respon membuka mata setelah diberikan stimulasi berupa nyeri. Nah, itu biasanya entah di ujung jari ataupun di kuku ya, memberikan respon nyeri di kuku ataupun di sternum. Nah, untuk yang terakhir yaitu skor 1 yaitu unrespon ya atau non, tidak dapat memberikan respon membuka mata atau yang sering kali kita sebut dengan unrespon. Nah, ini GCS paling rendah untuk yang eyes respon atau eyes opening. Oke, jelas ya teman-teman. Kalau pengen kita diskusi masalah ini silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Penilaian yang kedua yaitu verbal respon. Nah, verbal respon ini maksimal skor adalah 5 dan minimalnya tetap 1 ya teman-teman. Ingat, biasanya teman-teman ini ada yang salah mengartikan dalam artian itu ada juga yang menilai 0. Nah, itu enggak ada ya teman-teman. GCS itu paling rendah 3. 3 itu didapatkan dari masing-masing penilaian itu adalah 1. Jadi nilai GCS terendah adalah 1 bukan 0. Oke. Jadi yang
Untuk verbal respon maksimal adalah 5, minimal adalah 1. Yang kelima adalah orientasi respon, oriented respon. Nah, di mana memberikan orientasi yang normal, kaji dengan beberapa pertanyaan. Jangan hanya nama ya teman-teman, tapi nama, usia, alamat, sekarang sedang di mana, sedang ngapain. Itu untuk mengkaji orientasi dia itu seperti apa, orientasi pasien itu seperti apa. Terus yang skor keempat yaitu confused conversation, di mana memberikan respon yang tidak sinkron dengan pertanyaan yang diberikan atau membutuhkan waktu berpikir yang lama dengan atau jeda antara pertanyaan dan jawaban itu cukup lama dengan pertanyaan yang mudah seperti namanya siapa, tapi pasiennya itu butuh waktu lama untuk menjawabnya meskipun itu benar ya. Terus kemudian biasanya seringkali dia itu menjawab dengan kalimat yang berbeda atau jawaban yang berbeda. Ditanya nama, dia jawabnya alamat. Ditanya usia, dia jawabnya nama. Nah, seperti itu masuk ke skor keempat. Oke, skor ketiga inappropriate word. Ya, dimana memberikan respon dengan mengungkapkan 1 sampai 2 kata aja. 1 sampai 2 kata ya. Jadi iya, tidak. Dia tidak bisa merangkai kalimat yang panjang. Oke, itu skornya 3. Yang kedua, skor 2 yaitu incomprehensible sound, di mana memberikan respon suara yang tidak jelas atau menggumam. Jadi suaranya hanya gitu. Itu bisa kita atau menggeram ya. Itu bisa kita berikan skor 2. Untuk yang satu sama dengan ACE respon, di mana non atau unrespon tidak dapat memberikan respon kalimat atau berbicara atau unrespon ya. Itu nilainya 1. Oke teman-teman, kita lanjut ke motor respon. Motorik respon, skor tertingginya adalah 6. Skor terendahnya tetap 1. Oke, kita bahas ke skor yang paling baik ya. 6. Skor 6 itu obeying respon, di mana melakukan pergerakan tangan dan kaki sesuai perintah dan tidak ada hambatan. Tidak ada masalah untuk menggerakkan. Oke. Jadi kalau semisal ada fraktur gimana Kak? Nah, fraktur itu kita seringkali menggunakan WCSX ya. Karena bukan masalah dia kurang atau penurunan, tapi dia emang imobilisasi atau dia emang tidak bisa bergerak karena sesuatu. Nah, itu kita kasih nilai X. Oke, di sini biasanya kita menggunakan, Pak tolong diangkat dong tangan kanannya. Nah, itu dia ngangkatnya pasiennya tangan kanan. Pak, minta tolong tangan kirinya dilipat. Nah, ditaruh di depan dada atau di atas dada. Nah, seperti itu atau di atas perut ya. Seperti itu. Itu dia akan melakukan, kalau skornya 6 dia akan melakukan sesuai dengan perintah yang mengkaji. Oke, skor 5 localized to pain. Nah, lokalisasi nyeri ya. Setelah diberikan nyeri, pasien menarik dengan cepat untuk menjauhi nyeri. Jadi responnya itu cepat. Nah, untuk skor 5 ini kita sebagai seorang perawat atau yang mengkaji itu kita memberikan respon nyeri, kita memberikan stimulasi nyeri. Nah, untuk yang keempat, flexion withdraw to pain. Dia bisa menarik diri dari nyeri. Setelah diberikan rasa nyeri, pasien menarik dengan perlahan atau menjauhi nyeri dan ke arah mendekati tubuh. Dia memberikan seperti ini ya teman-teman. Dikasih nyeri, dia geraknya seperti ini. Nah, kalau yang kelima tadi itu dia dikasih gini langsung. Secara otomatis atau secara cepat dengan durasi singkat dia dikasih respon nyeri gini, dia langsung gini. Kalau semisal yang keempat itu dia dikasih respon nyeri, dia bergerak tapi pelan. Nah, oke, seperti itu. Itu cara membedakan antara 5 dan 4. Oke, skor ketiga, abnormal muscle flexing to pain stimulasi atau memberikan respon fleksi tanpa distimulasi atau distimulasi nyeri.
Tubuh pasien pada kondisi menekuk mendekati tubuh. Jadi ke arah tubuh untuk pergerakannya antar tangan dan kakinya mendekati ke tubuh. Terus kemudian yang kedua justru kebalikannya. Extension to pain stimuli. Nah, tubuh pasien pada kondisi menekuk menjauhi tubuh, ya, itu skor kedua. Ini pada beberapa kondisi dengan penyakit kronis atau beberapa kondisi yang memang ada untuk posisi pasien yang dimana ada ekstensi dan fleksi. Oke, yang ketiga mendekati tubuh, yang kedua menjauhi tubuh. Yang skor 1 yaitu tidak dapat memberikan respon atau non ya, atau unrespon juga. Tuh, makanya teman-teman jangan sampai salah menilai. Jadi tidak ada GCS itu yang memberikan nilai 0. GCS paling rendah adalah 3. Oke, 3 tanpa ada masalah ya, tanpa ada ini. Kalau semisal di eyes opening dianya ada trauma di mata, dia ada trauma kanan kiri mata, maka kita berikan nilai X ya. Kita berikan nilai X di mana diberikan keterangan bahwa mata terjadi trauma. Tapi kalau salah satu dari mata tersebut masih bisa, semisal mata kanan ada trauma, mata kiri enggak, maka kita kaji, kita berikan nilai sesuai respon yang mata yang tidak ada trauma. Seperti itu. Terus kemudian jadi masing-masing item yang kita nilai itu kita berikan, semisal paling rendah adalah 3, dimana 1 pada eyes opening, satunya lagi, skor satunya lagi pada verbal, dan satunya lagi pada motorik. Maka yang paling jelek adalah GCS 3. 1 pada masing-masing item penilaian. Oke. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau kalian mau ada yang didiskusikan, silakan kalian ketik di kolom komentar. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan mengenai GCS. Kita diskusi ya. Terus kemudian kalian bisa like yang suka, bisa share ke teman-teman kalian untuk belajar bareng ya, untuk menghadapi UKOM biar sukses bersama, lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Kalau aku ada video baru, kalian langsung bisa tahu. Oke, bagi yang mau diskusi atau mau usul nih aku mau bahas konten apa, silakan ketik di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Good luck untuk UKMI atau UKM-nya. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum.